Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kayaknya suaranya masih agak redup-redup ya. Udah terbawa suasana mau liburan panjang kayaknya nih. Apa kabarnya pagi hari ini jemaat? Apa kabarnya pagi ini jemaat? Sungguh amat baik, yang luar biasa mengalami kasih Kristus 1 minggu ini. Boleh saya lihat angkat-angkatnya? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kita boleh lihat kiri kanannya. Ya, walaupun mungkin pakai masker seenggaknya terlihat aja kayaknya senyum, matanya disipit-sipitin begitu. Seolah senyum. Boleh dilihat kiri kanannya dan katakan Tuhan Yesus itu baik untuk saya dan Anda. Kita akan baca kitab kita pagi hari ini. Panggilan ibadah diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Amsal 21. B dibaca oleh pria, W oleh wanita. 2, 3. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kekeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Kita mau bersatu dalam kasih Kristus pagi hari ini. Kita mau menenangkan setiap hati kita, karena hanya hati yang tenang yang dapat berdoa kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kasih, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus indah dalam hidupku.
kita boleh mengenang 1 minggu sebelumnya, betapa pemeliharaan Tuhan begitu sempurna buat setiap hidup kita. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa terang. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti yang mengalir hingga Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa terang. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah. Pagi ini kami yakin dan percaya Tuhan, kasih Allah hadir, kerajaan Allah hadir Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kehangatan kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalam hidup kami. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus lebih sungguh lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti Tuhan. Setiap kami yang datang jumpa dengan Engkau Tuhan. Kasih Yesus, kasih-Mu dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu merasa teduh. Angkat setiap hatimu, angkat setiap penyembahan buat Allah kita yang begitu besar kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat pimpinan-Mu Tuhan, buat segala berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, ajar kami melihat bahwa Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan, bahwa kasih-Mu gak pernah habis dalam setiap hidup kami Tuhan, bahwa kasih-Mu mengalir buat setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang sama dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa dari tempat hati, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang luka. Tuhan tenang bersama-Mu,
percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah memenuhi setiap hati kami dengan sukacitamu. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorak yang vokal kita yang luar biasa. Kita mau memuji Raja segala raja, yang adalah Allah kita yang hidup, yang memiliki nama yang mendatangkan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelembapan. Yesus, haleluya. Hanya Tuhan menara yang teguh, Maha benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berbesar di dalam segala hal, ada kuasa dalam siapa namanya Yesus, Allah yang memiliki nama yang berkuasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindungan kami Tuhan, benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Tujuh tangannya, Engkau yang termulia di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berbesar dalam kata-kata yang termulia Yesus. Engkau yang termulia
Ini sorak-sorai buat anak muda luar biasa. Lagu yang tadi menceritakan bahwa kita punya Yesus, nama yang mendatangkan kuasa, bahwa Allah kita itu Allah yang gak pernah cuman ngomong doang. Allah kita itu Allah yang gak pernah cuman nyuruh kita jalan sendirian di depan, tetapi dia Allah yang selalu menyertai setiap kita. Apapun permasalahan di depan kita hari ini, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari segala yang kita anggap besar di dunia ini. Karena Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi Allah memberikan kepada kita roh sukacita. Hari ini kita terima keberanian yang luar biasa. Dari nama Yesus kita berada kuasa. Darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang hari ini mematikan segala kuasa ketakutan. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada kuasa dalam. Dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Biar setiap menyanyikan lagu ini ada kesembuhan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada kelepasan terjadi. Biar hari ini kita pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Lebih lagi ya saudara, dengan iman ada kuasa dalam darahnya, hari ini taruh ketakutanmu. Kuasa dalam darahnya, darah anak kemudian kita bersorak luar biasa. Ada kuasa dalam darah Allah. Ada kuasa dalam darah anak. Lebih lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darah Allah. Ada kuasa dalam darah anak dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Jiwamu sangat berharga, darah dosa Allah berkuasa. Lepas dari sakit, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Jiwamu sangat berharga, darah dosa. Lagi lagi ya, saya mau rasakan semangatnya. Allah mau lepas darahnya berkuasa, darah Yesus. Jiwamu sangat berharga. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang mendatangkan kemenangan. Ada kuasa dalam darah saya mau jemaat saja hari ini bersama ada dengan tangan-tangan yang terangkat kita mau deklarasikan ada darah-Mu Tuhan yang tercurah, tidak sia-sia Tuhan, tapi darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Lebih lagi saudara, ada kuasa dalam darah. Lebih lagi ya. Coba semuanya musik off. Saya mau dengar suara jemaat
jemaat saja dan semua pelayan. Yes. Lebih lagi ya. Hari ini apa yang jadi pergumulanmu, katakan. Yes Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Dalam darah-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Semua kita mau goyangnya, katakan yang menerima kita. Ada kuasa dalam darah-Mu Yesus. Ada kuasa dalam anak kita. Haleluya, saya persilakan jemaat boleh duduk. Semalam saya baca firman Tuhan, sungguh ada sesuatu hal yang dibukakan oleh Tuhan dalam hikmat yang Tuhan taruh buat saya. Saya membaca satu kisah di Perjanjian Baru tentang bagaimana seorang perwira yang dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Saudara-saudara di sini saya diingatkan, jangan ketika kita ada masalah kita berkata, Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau nggak ada. Saya diingatkan di sini, fisik Tuhan nggak hadir pada hamba si perwira yang sakit itu. Fisiknya nggak hadir. Perwira itu cuman ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan kau nggak layak datang ke rumah saya. Mungkin dia menganggap dia terlalu banyak dosa, terlalu hina, sehingga Tuhan tuh kayaknya nggak layak untuk masuk ke rumahnya dia. Cukup Tuhan, Engkau berkata saja bahwa perwira saya akan, bahwa hamba saya akan sembuh, maka dia akan sembuh. Tuhan takjub. Tuhan takjub. Bukan hamba itu loh yang berdoa, tapi perwira ini yang meminta kepada Tuhan dengan iman. Kesembuhan yang terjadi pada hamba itu tidak perlu fisik Tuhan yang hadir, tapi hadirat Tuhan. Hari ini apa pergumulan kita? Tuhan cuma mengingatkan, aku gak ada di dunia ini secara fisik, tapi ingat, aku ada di dalam setiap hidup kalian. Yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh percaya kepada saya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah paksa. Keselamatan kita terima sudah lebih dari cukup. Kalau masih merasa kurang, saya diingatkan lagi ketika saya dalam masalah, saya suka, memang saya harus akuin, tapi ini juga tidak boleh. Saya pernah berpikiran, Tuhan kok begini terus? Ternyata saya belum menang. Bukan atas masalah saya, tapi atas respon hati saya. Tuhan kasih kita permasalahan yang sama. Kok begini terus Tuhan? Ternyata respon hatinya yang belum berubah. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Hari ini hari ini tadi firman Tuhan berkata, pagi ini kita baca tentang iman. Dan itu yang Tuhan ajarkan, pas banget di pujian hari ini saya bawakan. Iman. Kita bersyukur. Kita yang adalah Israel cangkokan menerima warisan keselamatan dari Tuhan. Kita mau katakan sama-sama sambil kita menjalankan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan. Saudari Hana, Saudari Ineke, Saudari Andrea, dan Saudari Fresya.
Tuhan Yesus memberkati buat setiap jemaat hari ini. Bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya buat setiap hidup kita. Dan hari ini saya mau ajak setiap jemaat untuk kita mengucap syukur. Bersyukur kita sebagai orang Kristen setiap minggu pertama di tiap bulan kita boleh mengingat kembali kita roti yang kita makan dan minum, membuktikan, mengingatkan kembali bahwa setiap dosamu Tuhan tebus. Jadi jangan ada alasan gak datang kepada Tuhan dengan alasan gak layak. Kau berharga. Kasih ya.
hidupku ku sembah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih lebih lagi. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kau telah genapi apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar di dunia ini selain kasih-Mu ya Bapa. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami angkat hati kami angkat tangan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bersyukur kuasa yang Tuhan izinkan terjadi. Agar kami Tuhan merasa cukup Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami mengangkat syukur kami, ajar kami ya Bapa untuk mensyukuri setiap yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami setia dalam perkara yang kecil Tuhan. Ajar kami memiliki iman Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Dia mengasihi. Yesus mengasihi saudara. Lebih lembut lagi, kita mau angkat syukur kita dengan hati yang lebih sungguh. Bersyukur,
bersyukur Yesus yang layak terima sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, bersyukur buat kami. Terima kasih. Nanti saya undang Ibu Lydia Komala untuk doa firman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini semata-mata karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Bapa. Bapa, kami sudah memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang patut kami puji. Kami tinggikan, kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Allah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Bapa. Bapa di surga, kalau saat tiba saat baik kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Pengurapan yang baru. Menyertai hamba-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Engkau juga jamah setiap kami yang hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami ada perjamuan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Mujizat-Mu boleh terjadi pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati seberapa jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setia melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi saudara semua. Selamat beribadah di dalam Kristus. Udah hawa-hawa liburan ya saudara ya. Baik. Saudara, saat ini kita berada di masa antara kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan di Paskah kemarin dan peristiwa kenaikan Yesus yang nanti kita akan peringati. Jadi kita ada di tengah-tengahnya. Dan kita akan belajar pagi hari ini. Ini adalah masa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pagi ini kita akan belajar salah satu peristiwa itu dan apa firman Tuhan yang bisa kita tarik
dari peristiwa itu. Kita akan buka dulu bersama-sama dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 kita akan baca bergantian ayat ini. Saya akan mulai ayat yang pertama, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-14. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, saudara, ini dikatakan peristiwa ketiga di mana Yesus menampakkan diri. Seperti yang saya katakan tadi, ini masa di mana Yesus menampakkan diri. Jadi setelah Yesus bangkit, saudara, dia masih kurang lebih 40 hari di bumi ini sebelum dia naik ke surga. Yang nanti kita akan peringati sebagai hari kenaikan Tuhan. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Saya menemukan minimal ada empat hal, saudara, yang kita bisa dapat dari perikop ini. Yang pertama, saya akan ulangi ayat yang ketiga. Ya, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, ini yang pertama yang saya dapatkan. Jangan kembali pada hidup yang lama. Jangan kembali pada hidup yang lama. Saudara, ketika Petrus bilang, "Aku pergi menangkap ikan," itu menggambarkan, saudara, itu bicara Petrus mau kembali kepada hidupnya yang lama. Kita tahu, saudara, Petrus itu dulunya memang nelayan. Dia seorang nelayan sebelum dia mengikuti Yesus, sebelum dia percaya kepada Yesus. Lalu Yesus datang dalam hidupnya, ya, lalu Yesus mengundang dia, mengajak dia menjadi muridnya. Kita tahu peristiwa itu ya, di pantai Danau Galilea. Ya, Yesus berkata kepada Petrus,
ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, sejak hari itu Petrus mengikut Yesus, saudara. Ya, dia menjadi murid Yesus. Ya, kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saudara, saya percaya ada banyak pengalaman yang Petrus alami bersama dengan Yesus. Dia banyak sekali melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, dia banyak mendengar firman, pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dia menjadi murid Yesus yang luar biasa, saudara. Ya, bahkan satu kali Petrus pernah berjalan di atas air. Ya, mujizat yang luar biasa yang dialami. Walaupun pada akhirnya saudara Petrus juga pernah menyangkal Yesus, ya, tapi banyak pengalaman yang dia alami. Dia murid yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, tapi Alkitab nggak mencatat dengan jelas kenapa Petrus mau kembali kepada hidupnya yang lama. Mungkin karena dia merasa bersalah, saudara. Ya, sesudah dia menyangkal Yesus 3 kali, ya, dia berpikir mungkin dia nggak layak sama Tuhan. Dia pikir mungkin Tuhan sudah nggak suka sama dia. Ya, dia udah nggak layak menjadi murid Tuhan. Menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Ya, Alkitab nggak mencatat dengan jelas, cuma mungkin karena itu, saudara. Petrus ingin kembali kepada hidupnya yang lama, itu menjadi nelayan. Dia berkata, aku menangkap ikan, aku pergi. Nah, saudara, apapun yang terjadi, jangan kita kembali kepada hidup yang lama, saudara. Ya, kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Saudara, hidup kita malah akan menjadi karuan. Kita malah akan menjadi lebih bahagia kalau kita kembali. Dikatakan apa? Petrus kembali kepada hidup yang dia pergi menangkap ikan. Apakah dia berhasil, saudara? Enggak. Ya, ayat 3 bagian B dikatakan mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, Tuhan mungkin gak mencegah kita untuk kembali kepada hidup yang lama. Ya, tapi itu nggak akan buat kita lebih bahagia. Dikatakan Petrus nggak menangkap apa-apa. Ya, saudara, Petrus itu bukan nelayan kemarin sore, dia bukan nelayan baru, saudara. Dia sudah pengalaman sebelumnya. Dia tahu mana biasanya ada ikan. Dia tahu apa yang tempat menangkap ikan. Dia tahu mana Allah, saudara. Tapi dengan segala pengalamannya, saudara, dia tahu nggak berhasil. Ya, dikatakan malam mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam nggak menangkap apa-apa. Ya, saudara, kita bisa pelajari lagi. Jangan meninggalkan, jangan kembali pada hidup yang lama. Engkau nggak akan bahagia. Engkau nggak akan berhasil. Ya, kita memang bisa jatuh dalam dosa seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Kita bisa gagal, bisa, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Ya, Petrus harusnya memegang janji Tuhan. Ya, sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus salah satunya, aku tidak akan meninggalkan orang ini. Ya, aku akan tinggalkan kau. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu kepada sahabatnya. Ya, kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Ya, Petrus harusnya pegang janji Tuhan. Dia tetap diam, dia tetap bertahan, menantikan Tuhan, bukan kembali pada hidup yang lama. Dia kembali hidupnya akan berhasil. Ya, demikian dengan kita hari ini. Saudara, jangan kembali pada hidup yang lama. Hari ini kita sudah dipercayakan oleh Tuhan keselamatan. Kita sudah punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Ya, pelihara itu. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ya, mungkin kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa berbuat dosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia, saudara. Jangan kembali pada hidup yang lama. Ya, kita nggak akan tanpa Tuhan, saudara. Kita nggak akan berhasil. Ya, Petrus seorang nelayan yang pengalaman, tapi dia nggak menangkap apa-apa malam itu dikatakan. Sama sekali nggak menangkap apa-apa. Ya, semalam
ya, itu mengajarkan kepada kita, ya, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat yang berikutnya. Apa akibatnya, saudara? Kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita kembali pada hidup yang lama. Kita baca ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, saudara, ini akibat dari kita kembali pada hidup yang lama. Tidak mengenali Tuhan. Ya, murid-murid tidak mengenali Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini hari itu mulai siang. Hari itu mulai siang, artinya mulai terang. Dan Yesus berdiri di tepi pantai. Ya, murid-murid masih di perahu. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, jarak mereka perahu di pantai itu kurang lebih 200 meter, ya, kurang lebih 90 meter, saudara. 90 meter. Dari kurang lebih 90 meter itu seberapa jauh ya? Dari sini ke Indomaret, saudara, 90 meter ada nggak? Ya, kurang lebih. Murid ini mereka sudah bersama Yesus lama loh. 3 tahun, 3,5 tahun, saudara. Kira-kira orang cukup lama, saudara. Lalu kita melihat orang itu berdiri 90 meter. Menurut kita bisa kembali dia. Harusnya, apalagi hari dikatakan sudah mulai siang, mulai terang. Ya, harusnya kita mengenali perawakan Yesus. Ya, saudara, kita kalau berjalan di luar, misalnya di mall, ya, lalu kita dari kejauhan kita melihat seorang yang kita kenal, ya, walaupun jarak jauh, ya, kita bisa wah, itu si Aaron. Ya, karena kita sudah sering bergaul dengan dia, kita tahu bentuk tubuhnya, perawakannya, cara berjalannya. Ya, apalagi dia sudah rambutnya ya panjang, ya, ada brewok, mudah dikenali harusnya. Tapi dikatakan murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka nggak mengenali Yesus. Lalu dikatakan Yesus berkata kepada mereka, ya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus ngomong, saudara, sama murid-murid. Ya, dan murid-murid jawab, "Ada." Artinya murid-murid dengar, ya, suara Tuhan Yesus. Ya, saudara, kalau kita sudah bergaul bertahun-tahun, kira-kira bisa kenalin nggak suara teman kita? Harusnya bisa, saudara. Ya, taruh lagi jauh, kecil banget. Ini suara, ya, harusnya kita bisa kenalin. Ya, saudara, kalau angkat telepon, ya, angkat telepon rumah, orang di seberang sana bilang halo, kalau kita tahu kenal dia, kita sudah tahu, oh, ini suaranya. Nah, oh, ini istri saya suaranya. Ya, kita bisa kenali dari suaranya. Tapi firman Tuhan katakan murid-murid nggak tahu. Ya, saudara, ini kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita kembali kepada hidup yang lama, selain hidup kita nggak tadi, ya, yang kedua, efek yang negatif adalah kita sulit mengenali Tuhan lagi. Kita sulit. Ya, kadang Tuhan berbicara firman-Nya lewat renungan yang kita baca, kita nggak merasa itu suara Tuhan lagi. Kayaknya nggak ada efeknya lagi. Ya, kita menyebut Tuhan sendiri. Itu akibat kita meninggal. Ya, tapi Tuhan baik, ya. Dia tetap mencari. Kita lihat ayat yang ke-6. Maka kata kepada mereka, tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Ya, ini murid-murid udah kenal Yesus belum, saudara? Belum.
Yesus bilang, "Tempatkan jalan di sebelah kanan aku." Di sebelah kanan. Ya, maka saya merenungkan saudara, apa Yesus suruh menyebarkan jalan di sebelah kanan? Ya, saya berpikir apakah ini Yesus asal ngomong? Kenapa Yesus nggak bilang itu di sebelah kiri? Atau di sebelah depan perahu? Atau di sebelah belakang? Kenapa di sebelah kanan? Ya, saudara, saya percaya Yesus itu nggak asal ngomong ya. Tadi seperti dari kita bilang, Yesus juga sembarangan ngomong. Ya, Tuhan nggak sembarangan ngomong. Jadi kalau dia bilang di sebelah kanan perahu, saudara, itu ada maksudnya. Ya, itu ada artinya. Ya, jadi saudara, nah, kenapa di sebelah kanan? Ya, saya temukan saudara, karena sebelah kanan itu bicara posisi di mana Yesus ada. Ya, saudara ingat nggak? Yesus beberapa kali berkata, ya, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Pernah ingat ayat itu, saudara? Ya, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita lihat ayatnya, saudara, ya, untuk kita supaya kita lebih yakin. Kita buka Markus 14 ayat yang ke-62. Markus 14 ayat 62. Ya, kita baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ya, Tuhan bilang, aku duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, ternyata saudara, kata duduk di sebelah kanan itu diulang berkali-kali di Alkitab. Diulang berkali-kali. Ini menunjukkan posisi Yesus di surga. Ya, duduk di sebelah kanan Allah, posisi Yesus. Ya. Kurang lebih saudara, saya temukan 13 ayat, saudara, di Perjanjian Baru aja yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita nggak akan baca semuanya, tapi kita akan baca beberapa, saudara, ya. Kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Baik. Nanti saya ajak yang pria semua baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, bisa duduk, bisa berdiri. Tapi posisinya jelas di sebelah kanan, saudara. Sebelah kanan Allah. Ya, ini Stefanus yang bilang, ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi Kolose 3 ayat 1. Ya, nanti yang wanita baca bersama-sama, 2, 3. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini Paulus yang bilang, saudara, ya. Jadi diulang-ulang, ya, Kristus ada di surga di sebelah kanan Allah. Ya, kita lihat lagi Ibrani 8 ayat yang pertama. Ibrani 8 ayat 1. Ya. Yang pria sama-sama, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Di sebelah kanan, saudara. Ya, berulang-ulang ayat ini dikatakan. Ya, terakhir kita buka Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya,
Jadi saudara, masih banyak ayat yang lain saudara, ya. Jadi sebelah kanan itu bicara posisi Yesus. Sebelah kanan itu menggambarkan Yesus sendiri, ya. Posisi di mana Yesus berada. Jadi waktu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, itu artinya lakukanlah, tebarkanlah di dalam Yesus, ya, atau bersama dengan Yesus. Tebarkanlah dengan mengandalkan Yesus. Ya. Kalau kita bisa artikan saudara, apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, perbuatlah bersama Yesus, perbuatlah di sebelah kanan. Ya, di mana Yesus ada. Perbuatlah bersama dengan Yesus. Lakukanlah dengan mengandalkan Yesus, maka kamu akan berhasil. Ya. Saudara, apa yang terjadi ketika Petrus dan murid-murid menebarkan jalan di sebelah kanan? Ya. Saya ulangi lagi ayat yang ke-6 tadi ya, Yohanes 21 ayat yang ke-6. Lalu mereka menebarkannya di sebelah kanan, ya, mereka menebarkannya bersama dengan Tuhan dengan mengandalkan Yesus, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa loh saudara. Bertolak belakang. Tadi mereka semalam-malaman tebarin di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, ya nggak dapat apa-apa semalam-malaman itu. Tapi ketika mereka menebarkannya di sebelah kanan, menebarkannya bersama dengan Yesus, dengan mengandalkan Yesus, sampai jalannya nggak bisa ditarik lagi saudara, saking banyaknya ikan. Saudara, ini bicara apa? Ya, kembali kepada Tuhan. Jalani hidup ini di sebelah kanan, dalam tanda kutip. Jalani hidup ini bersama dengan Yesus. Di mana Yesus ada di sebelah kanan itu. Maka hidup kita akan berhasil, saudara. Ya. Ini dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Cuma sehari semalam ya. Petrus semalam-malaman gak berhasil, lalu pagi-paginya ya bersama dengan Yesus, dia langsung berhasil, saudara. Sampai dikatakan jalannya itu mereka nggak kuat tarik saking banyaknya ikan. Ya, saudara, apa yang kita kerjakan hari ini? Ya, kita bekerja di kantor, kita membuka usaha, kita menjadi ibu rumah tangga. Apapun yang kita perbuat, saudara lakukan dengan mengandalkan Yesus. Lakukan di sebelah kanan, di mana Yesus ada. Maka kita akan berhasil, saudara. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kembali pada hidup yang lama. Ya. Nah, saudara, tentu kata di sebelah kanan ini kita nggak bisa artikan secara hurufiah, saudara ya. Jangan nanti kalau saudara di tengah jalan lagi nyetir, nyasar, saudara ya. Mesti belok kanan atau belok kiri nih? Belok kanan aja ya. Ayat Tuhan, firman Tuhan bilang sebelah kanan, bukan begitu saudara ya. Tapi kanan itu bicara soal Yesus, menggambarkan Yesus, di mana dia ada. Ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan mengandalkan dia, bersama dengan dia, di sebelah kanan. Maka kita akan berhasil. Kita lanjut. Saudara, mujizat ini, Petrus menangkap banyak ikan, ya setelah semalam-malaman nggak dapat. Mujizat ini pernah terjadi sebelumnya, kalau kita ingat ya. Ini yang kedua kali, ya. Jadi peristiwa ini sama persis loh, saudara. Sebelumnya Yesus lakukan mujizat ini juga kepada Petrus, juga kepada murid-murid. Ya. Jadi ini yang kedua kali, saudara. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengulangi mujizat ini? Ya, saudara ingat kisah mujizat ini ya? Kita buka dulu ayatnya deh. Dalam Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal yang kelima, ayat 4 sampai 11. Lukas 5 ayat 4 sampai 11, kita akan baca bergantian. Saya akan mulai ayat keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus nih saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, jadi mujizat ini pernah terjadi sebelumnya. Ya, mujizat yang sama, ya, peristiwanya sama. Mereka semalam-malaman nangkap ikan gak dapat. Pagi-paginya oleh Yesus mereka dapat ikan banyak. Ya, orangnya juga sama, saudara. Petrus dan murid-murid. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengulangi mujizat ini sampai 2 kali? Bahkan kepada orang yang sama. Ya, jadi ini terjadi sebelum Yesus mati disalib dan setelah Yesus bangkit dari kematian. Mujizat ini terjadi. Nah, saudara, saya percaya Tuhan mengulang mujizat ini untuk menunjukkan bahwa Dia tetap sama. Baik sebelum bangkit maupun sesudah bangkit dari kematian. Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama. Dia akan tunjukkan kepada Petrus dan murid-muridnya, aku tetap Yesus yang sama. Kalau dulu aku lakukan mujizat, hari ini juga aku bisa lakukan mujizat. Kalau dulu aku tolong engkau, Petrus dan murid-murid, hari ini juga aku bisa tolong engkau, Petrus dan murid-murid. Yesus nggak berubah, saudara. Ya, itu yang dia ingin tunjukkan kepada murid-murid dan kepada kita semua. Saudara, apa pergumulan kita pada hari ini? Saya percaya Tuhan dulu pernah menolong kita. Tuhan pernah menyembuhkan kita. Tuhan pernah melepaskan kita dulu. Tapi sampai hari ini, Yesus juga nggak berubah, saudara. Dia tetap sama. Dia masih bisa menolong kita hari ini. Dia masih menerima kita hari ini. Ya, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, kebaikannya nggak berubah. Ya, maka itu saudara, jangan kembali pada hidup yang lama. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia nggak berubah. Dia tetap sama. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pegang janjinya. Ya, Tuhan nggak pernah berubah, saudara. Yesus tunjukkan itu. Dia lakukan mujizat yang sama 2 kali. Ya, kepada Petrus, kepada orang yang sama juga. Untuk meyakinkan Petrus, aku nggak berubah. Aku tetap sama. Ya. Nah, saudara, kita baca ayat yang terakhir ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ini menggenapi apa yang Yesus lakukan ya. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dia tetap sama, saudara. Yang sering berubah, yang gak sama itu kita, saudara. Kita yang sering berubah sama Tuhan. Hari ini kita setia sama Tuhan, minggu depan belum tentu, saudara. Ya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, minggu depan belum tentu, saudara. Kita yang sering berubah setia kepada Tuhan, tapi Tuhan gak pernah berubah. Ya, saudara pegang janji Tuhan ini. Ya, jangan kembali pada hidup yang lama. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan gak berubah. Ya, tetap pegang janjinya. Tetap nantikan Dia. Dia pasti menolong kita. Ya, amin buat firman Tuhan. Saya berdoa ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Kita mau kasih sebuah pujian.
Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan lagi, telah kulihat kebaikan-Mu Kau dapati, Kau dapati aku tetap. Kau dapati tetap setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk kami tidak kembali kepada hidup yang lama. Tolong kami semua Tuhan Yesus, umat-Mu, untuk kami terus setia Tuhan mengasihi Engkau. Untuk kami terus setia berpegang pada janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tetap sama, kebaikan-Mu tetap sama Tuhan dalam hidup kami. Kamilah yang seringkali berubah setia terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sucikan dan layakkan kami semua Tuhan, ampuni segala dosa kami. Supaya pagi hari ini kami menerima berkat dari perjamuan kudus-Mu, dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke muka.
Katakan pujian bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal,
padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita kecawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita pegang ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau ingat senantiasa bahwa Allah sudah datang dan menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membayar segala hukuman dosa kami. Hari ini kami layak di hadapan-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Membawa kehidupan, bahkan kesembuhan bagi segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur kepadamu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan puji syukur, pujian dan syukur kami kepadamu Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah di sorga. Segala pujian syukur kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima tubuh dan darah Tuhan, dan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati saudara. Sebentar kita akan menjalankan persembahan perpuluhan dan naikkan pujian Ku Berbahagia. Yesus abadi.
Sebentar saya akan bacakan jadwal pelayanan ibadah umum GPA Gloria tanggal 8 Mei 2022. Koordinator dan worship leader akan dibawakan oleh Bapak Hosea, singer oleh Ibu Maria dan Saudara Richard, doa firman oleh Bapak Yohanes Barnabas, persembahan dibawakan oleh Ibu Lim Gyoklan, Ibu Nani Roni, Ibu ini Pauing ya, Ibu Pauing dan Ibu Nancy Tania. Multimedia dibawakan oleh Saudari Ineke, soundman oleh Bapak Wira dan penerima tamu oleh Ibu Lani. Nanti sebentar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pengumuman berikutnya dan doa berkat. Baik, saya ucapkan selamat kepada Bapak Felix dan Ibu Amel yang telah dikaruniakan seorang putra ya bernama Hosea Immanuel yang lahir pada hari Senin 18 April 2022 yang lalu. Ya, sudah lama berarti ya. 18 April. Kita dapat pengumumannya hari ini. Baik. Selamat berlibur buat saudara-saudara yang merencanakan liburan lebaran mulai besok ya. Hati-hati di jalan, tetap mengandalkan Tuhan ya, tetap mengakui Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, Dia akan meluruskan segala jalan kita. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini ya. Jaga kesehatan Saudara selama liburan ya. Tuhan berkati kita semua. Ada lagi pengumuman yang lain, Chris? Dari Mama? Ya ada ya. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan sudahi kebaktian kita. Kita doakan saudara, nanti kita ada rencana untuk merenovasi WC kita, ya. Kita berdoa Tuhan melancarkan segala sesuatu. Mungkin setelah Lebaran nanti kita akan mulai prosesnya, ya, supaya kita bisa punya WC yang lebih layak, yang lebih baik, ya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk kami terus setia mengiring Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus,
buat jemaatmu yang besok merencanakan liburan, yang mungkin pergi keluar kota. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka sepanjang perjalanan. Berikan sukacita, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami senantiasa menikmati berkat-Mu, biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus untuk rencana renovasi WC setelah lebaran nanti. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memperlancar segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tahu segala pergumulan dan masalah mereka. Tuhan kiranya memberkati berlimpah-limpah. Segala jerih payah mereka tidak sia-sia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, turunkanlah berkat kepada umat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penebusan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, bisa waktu buka pintu untuk menyalami saudara.